Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Gak ada yang sakit kan? Pada sudah sarapan? Belum. Oh ya udah, nanti selesai ini monggo kalau mau sarapan, daripada nanti pingsan atau kelaparan ya nanti sampai siang, daripada nunggu MBG-nya kelamaan. Oke. Baik, kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan tema bimbingan koneksi. Tapi sebelum ke materi, kita akan melakukan permainan dulu, ice breaking, yang berjudul telepon rusak berantai. Nah, untuk kali ini saya akan bagi kelompok. Yang pertama, yang 4 bangku ini. Yang kedua, yang 2 bangku ini. Ya, silakan untuk berdiri dan bentuk barisan. Menghadapnya ke arah belakang ya, ke arah belakang semua. Nah, untuk gamenya, nanti saya akan bisikan yang paling pertama atau yang paling kiri dan kanan saya. Nah, nanti deskripsikan ke depannya dengan cara menepuk bahu. Tapi deskripsinya jangan sampai terlalu detail, secara umum. Terserah mau pakai bahasa isyarat gak apa-apa, atau memakai deskripsi yang secara umum seperti dari kayu atau gimana gitu ya. Nanti yang terakhir kasih tahu ke saya jawabannya. Oke. Ya udah ke sana. Apa ya nanya? Kereta. Ya. Ngadap kalau ditepuk. Apa jawabannya? Ular. Apa jawabannya? Kereta. Oke. Baik, untuk sesi pertama pemenangnya ini. Jawabannya benar. Apa jawabannya? Kereta. Yang itu? Apa jawabannya? Yang depan dah. Truk. Oke. Sesi 2. Kita pakai 3 sesi ya biar seru. Banteng. Banteng. Harimau. Bukan. Burung. Banteng. Oke, jawabannya benar semua.
Oke, sesi 3 terakhir. Bedanya. Loh, ada sana, ada belakang, ada belakang. Ada belakang. Request apa? Gunung. Oke. Mau request apa? Mau request apa? Deskripsinya. Oke, apa? Ya. Mesti. Apa jawabannya? Scroll. Apa jawabannya? Oke, jawabannya apa? Jawabannya? Aku padahal ngomong sih cekel. Oke, selesai semua. Kembali ke tempat masing-masing. Oke, lanjut. Lanjut kita ke materi ya. Nah, game tadi itu tentang komunikasi. Jadi kan antar komunikasi teman bisa isyarat atau secara deskripsi kan. Nah, tapi sebelum itu kita akan nonton video dulu. Perhatikan ya. Oke. Nah, oke. Dari video tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa maksud dari videonya? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Alfanani dari kelas 11 TKJ. Saya ingin menyimpulkan dari video yang kita tonton tadi untuk pentingnya komunikasi dalam bekerja. Selanjutnya siapa? Oke, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama Dayatullah dari 11 3C. Saya ingin menyimpulkan dari video yang kita tonton tersebut tadi itu tentang menjaga keselamatan di saat jam kerja untuk berkomunikasi dengan pekerja lain. Oke.
kasih. Ya, terima kasih banyak atas dua teman kalian yang telah memberikan makna. Kalau dari video tadi dan penjelasan dari teman-teman kalian, itu benar sekali. Karena kalau dalam saat kita bekerja, kita itu penting untuk melakukan komunikasi antar pekerja lain. Meskipun beda divisi, tapi misalnya satu tempat, itu harus ada komunikasi. Jika tidak, seperti yang tadi kan, ada kesalahan bekerja. Nah, kita lanjut. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui simbol, kata, bahasa tubuh, atau ekspresi agar terciptanya pemahaman bersama. Jadi, saya seperti kalian ini, itu juga melakukan komunikasi. Orang yang tunawicara atau yang dia bisa bicara, itu juga melakukan komunikasi dengan isyarat tangan atau ekspresi. Kita juga melakukan ekspresi juga. Terkadang kita juga melakukan isyarat tangan, gestur tubuh. Seperti teman di jarak jauh, kita melakukan gestur seperti gimana kalau ada sesuatu seperti gitu kan? Kayak gini apa? Kak? Begini seperti apa? Perhatikan saya, atau seperti apa? Arah sana. Jadi kan harus lihat arah sana, gitu kan? Nah, apa saja unsurnya? Nah, yang pertama, pengirim pesan atau komunikator, atau yang akan melakukan mengirim pesan. Seperti saya ke kalian, saya itu sebagai komunikator pesan. Yang apa yang saya sampaikan itu, seperti kalian ngechat WA ke teman kalian, itu sebagai pesan, dan komunikatornya kalian dan HP kalian. Media atau saluran. Nah, itu bisa beragam, bisa secara langsung atau dengan tulis, atau pesan WA, atau email, atau secara video. Penerima pesan atau komunikan. Nah, untuk yang bagian ini, itu kalian yang menerima pesan. Seperti teman kalian, kamu ngirim pesan ke dia. Nah, dia itu sebagai komunikan atau penerima. Sebenarnya ada umpan balik atau feedback. Anggapannya, kamu saat menerima pesan dari dia, kasih feedback atau jawaban. Nah, itu seperti gitu. Sebenarnya ada lingkungan atau konteks. Itu seperti bahasanya kalian itu seperti tentang pembelajaran, atau ada info seperti apa? Seperti info yang sekarang ini kan ada operasi polisi. Nah, seperti kalian ngasih tahu daerah sini ada operasi polisi, hati-hati. Nah, teman kalian ada yang ngasih tahu di sini juga ada. Terus ada yang jawab, oh terima kasih banyak. Jadi itu anggapannya feedbacknya. Konteksnya ada operasi polisi. Seperti itu ya. Paham? Oke. Selanjutnya, apa saja jenis komunikasi? Nah, untuk komunikasi itu ada dua, verbal dan non-verbal. Ada yang bisa tahu apa itu komunikasi verbal? Contohnya? Kamu ada contohnya? Verbal? Sering kita lakukan untuk komunikasi verbal. Nah, ini kita lakukan komunikasi verbal. Jadi secara langsung atau dengan media gitu. Nah, dengan komunikasi verbal ini ada komunikasi nonverbal. Nah, untuk yang nonverbal itu bukan seperti kita pakai HP, itu masih secara verbal. Tapi nonverbal itu seperti kita pakai gestur tubuh, secara raut wajah seperti menangis atau senang, atau kita pakai bahasa isyarat kayak gini. Nah, itu secara nonverbal. Kalau verbal itu kita melakukan secara langsung. Kalau nonverbal kita langsung, tapi kita bisa pakai gestur tubuh seperti gini, bagus, atau kita menangis seperti itu ya. Nah, selanjutnya prinsip dan ciri komunikasi efektif. Yang pertama ada mendengarkan secara aktif, active listening. Seperti kalian ke saya, nah itu termasuk mendengarkan secara aktif, active listening. Kalian kan mendengarkan secara seksama kan? Nah, itu termasuk mendengarkan secara aktif, prinsip dan ciri-ciri komunikasi yang efektif.
Contohnya ada empati. Kalian itu bersimpati ke teman kalian yang sedang membicarakan apa masalah kehidupannya. Nah, kalian ada rasa empati, memberikan apa nada positif seperti gimana gitu. Sebenarnya jelas dan terstruktur. Nah, untuk ini kalimatnya itu kalian mengasih tahu teman kalian atau seperti feedbacknya itu tidak bertele-tele. Jadi seperti to the point atau secara rinci tapi dia paham, terstruktur gitu. Sebenarnya ada suara positif. Jadi jangan memberikan feedback yang negatif seperti kamu ini seperti ini, tapi enggak. Seperti kamu tahu kalau kamu itu sebenarnya baik, akan tapi kamu melakukannya dengan cara yang salah. Nah, coba kamu begini, mungkin teman-teman akan ada yang mendekatimu supaya kamu bisa berbaur dengan yang lainnya. Nah, seperti itu, nada positif. Jadi jangan langsung ke ranah negatif, tapi kasih pemahaman dulu dia itu seperti gimana. Nah, terus kalian kasih feedback yang sekiranya tidak menyakiti hatinya. Ya kok kalian mengasih tahunya dengan cara menyakiti hatinya, nah itu bahaya. Takutnya dia makin parah, makin drop gitu. Nah, menghindari bias dalam hakiman. Seperti yang tadi yang saya katakan, jangan pakai kata negatif yang terlalu jelas. Negatifnya itu tapi seperti positif. Jadi untuk kalimatnya jangan terlalu memojokkan dia, tapi kita sebenarnya membimbing dia untuk bisa berubah atau berbuat lebih baik. Tapi dengan cara perlahan, jangan langsung diubah, dibelokkan. Seperti mobil kalau tiba-tiba belok kan pasti kan langsung ambruk kan atau oleng. Nah, pasti kan beloknya kan pasti pelan-pelan. Kok motor kan juga gitu. Kalau tiba-tiba belok, kayak kan jatuh. Nah, seperti itu. Memberikan dan menerima feedback. Nah, kalian tuh ada teman yang bertanya ya, kalian memberikan gimana jawabannya, terus teman kalian juga menerima feedbacknya supaya untuk melakukan kelanjutannya gimana, seperti tugas. Kan pasti kan ada yang tanya, ini saya kurang paham. Nah, kalian memberikan feedbacknya atau balasannya supaya temannya kalian paham. Nah, terus yang tanya melakukan kegiatan itu yang dikasih tahu. Nah, sebenarnya penerapan kehidupan sehari-hari. Saya mau tanya, untuk dalam kehidupan sehari-hari, pertama untuk di sekolah, sebutkan. Bebas mau siapa yang mau memberikan jawabannya, contoh penerapannya, komunikasi yang baik di sekolah. Ada yang mau jawab? Kalau enggak, saya tunjuk ini. Kamu? Gimana? Gampang. Di sekolah. Gimana? Oh, kamu ke guru gimana? Berhalangan menyapa. Nah, itu. Kalau di sekolah. Selain itu yang sekiranya mirip, kamu ada? Gimana? Tadi seperti yang saya contohkan tadi. Ada. Kalau bertanya, gimana? Ya, silakan. Berdiri apa? Dulu aja. Cara menerapkan komunikasi yang baik di sekolah. Satu, tidak membuli antar teman. Yang kedua, jika bertemu dengan teman jika bertemu dengan teman usahakan menyapa atau memberi salam. Yang ketiga apa wis? Memberi salam. Nah,
ketika kita berbicara dengan teman, usahakan tidak sampai menyakiti hati teman. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, benar. Tepuk tangan semua. Nah, oke, yang dijelaskan sama siapa? Siapa namamu? Filian. Itu sudah benar sekali. Komunikasi yang baik. Itu kan secara di sekolah. Nah, untuk di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar rumah, itu penerapannya itu hampir sama. Seperti yang Filian katakan. Kita berbicara ke teman atau orang yang lebih tua itu tidak dengan nada yang tinggi, kita harus pakai nada yang sopan santun. Atau ke orang tua kita nggak membentaknya atau kita tidak bilang enggak ah. Nah, itu contoh komunikasi yang kurang baik. Seperti itu ya. Oke. Untuk ini apa ada yang dipertanyakan? Gak ada? Oke. Untuk kali ini baiklah, kita akan lanjut ke selanjutnya, ya ini sebentar ya. Oh, oke. Selanjutnya ya ini saya akan memberikan soal. Nah, kalian jawab dengan apa yang kalian pahami ya. Oke. Dengarkan dengan seksama. Ini soal pilihan ganda. Komunikasi yang baik terjadi apabila A. Menyampaikan pesan tanpa memperhatikan pesan. B. Menerima, memahami pesan sesuai maksud pengirim. C. Pesan disampaikan dengan bahasa sulit. D. Menyampaikan pesan sambil marah. Jawabannya apa? Kalian? Benar, jawabannya adalah B. Menerima, memahami pesan sesuai maksud pengirim. Selanjutnya, yang termasuk komunikasi verbal adalah menulis pesan di grup kelas, berbicara keras, mengangguk tanda setuju. D. Menjelaskan materi. Benar jawabannya. Selanjutnya, salah satu ciri menerapkan aktif adalah A. Menatap HP saat lawan bicara berbicara. B. Menyela agar cepat menyampaikan pendapat. C. Mengangguk dan memberikan respon yang sesuai. D. Diam tanpa memperhatikan. Gimana? Oke, benar. Selanjutnya, komunikasi efektif ditandai dengan A. Bahasa yang berputar-putar. B. Nada suara tinggi. C. Pesan jelas dan terstruktur. D. Menyalahkan lawan bicara. C. Benar. Selanjutnya, contoh empati dalam komunikasi adalah A. Berbicara tanpa mendengar pendapat orang lain. B. Memahami perasaan teman sebelum memberi tanggapan. C. Meninggalkan percakapan tanpa pamit. D. Menertawakan kesalahan teman. Oke, benar. Contoh komunikasi yang nonverbal: berjalan cepat,
A. Tadi. B. Senyum. C. Mengirim pesan chat. D. Menyilangkan tangan. Bisa diulangi lagi. D. Ya salah. Contoh komunikasi verbal. A. Berjalan cepat. B. Senyum. C. Mengirim pesan chat. D. Menyilangkan tangan. Oke. Oke, benar. Selanjutnya. Aduh, aku kecapean. Kamu selalu telat. Merupakan contoh komunikasi yang kurang tepat. Karena A. Terlalu sopan. B. Menggunakan bahasa tubuh. C. Mengkritik dengan kalimat menyalahkan. D. Tidak ada pesan yang disampaikan. Oke. Oke, selanjutnya ini saya akan kasih soal uraian. Nanti saya tunjuk jawabannya kalian. Nomor 1, jelaskan pengertian komunikasi dengan bahasa Anda sendiri. Saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkannya. Apa maksud komunikasi yang saya jelaskan, tapi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Saya kasih waktu 1 menit. Mau diskusi gak apa-apa, atau dengan sendiri gak apa-apa. Nanti saya tunjuk 3 orang ya. Sudah semua? Ya. Oke. Saya tunjuk 3 orang. Oke, kamu. Langsung jawab. Ya, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jaki Firmansyah dari kelas 11 TKJ. Jawabannya gimana? Jawabannya adalah menyampaikan sebuah kalimat atau pesan yang bersifat verbal atau non-verbal. Oke. Selanjutnya, siapa? Ada yang mau? Semua saya tunjuk. Oke, kamu. Apa? Ayo, sesuai bahasamu. Gimana tadi? Apa? Komunikasi itu apa? Oh, menurut kamu? Ya, tahu. Apa kamu? Komunikasi itu penyampaian Menyampaikan apa? Penyampaian bahan bicara atau gimana? ya Bahan bicara. Oke. Terakhir. Oke, kamu. Apa? Isi. Ya. Nama saya Muhammad Rahil Yunatan, kelas 11 TKJ, dan
Ini penyampaian saya tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Oke. Dari jawaban ketiga teman kalian, itu sudah benar. Oke, yang terakhir, soal terakhir. Mengapa mendengarkan aktif penting dalam komunikasi? Mengapa mendengarkan secara aktif sangat penting dalam komunikasi? Oke, waktunya 1 menit. Oke, waktunya selesai. Siap? Ada yang mau jawab? Sebelum saya tunjuk, angkat tangan. Ayo. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Firdian Alfanani dari kelas 11 TKJ. Saya akan menjawab soal yang tadi. Supaya kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, supaya lebih paham dan mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Selanjutnya, ada yang mau angkat tangan? Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Mendengarkan secara aktif sangat penting dalam berkomunikasi karena menjadi kunci untuk pemahaman yang akurat, membangun kepercayaan, dan mencapai tujuan komunikasi secara aktif. Terima kasih. Satu lagi, ada? Ya, siapa? Belum saya tunjuk. Atau teman-temannya ada yang mau nunjuk? Ada ya, ada. Oke, ayo jawab. Apa? Mengapa komunikasi aktif itu sangat penting? Ayo. Mau jawab? Gimana soalnya? Mengapa komunikasi secara aktif itu sangat penting? Itu sangat penting karena komunikasi itu suatu untuk berbicara yang di satu misal di tempat kerjaan ada situasi yang tidak memungkinkan, itu sangat penting untuk berkomunikasi dengan rekan kerja. Contohnya teman kerja yang jatuh atau
ada yang kecelakaan kerja itu komunikasi sangat penting untuk saling membantu begitu. Oke, jawabannya bagus semua. Tepuk tangan semua. Oke, kita dari akhir materi. Nanti setelah materinya selesai, saya harap kalian bisa melakukan komunikasi dengan bagus, dengan baik ke teman atau ke guru atau orang di sekitar kalian ya nanti. Oke, siap? Siap semua? Siap. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.